que yo sin ti y tú sin mí. Dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Pemirsa, peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Korban dianiaya oleh pelaku di ruang kelas hingga terjatuh. Kasus tersebut viral di media sosial. Warga Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Agus Tiranda hanya bisa terbaring di ranjang bambu setiap harinya. Remaja berusia 21 tahun itu terpaksa dipasung pergelangan kaki kanannya karena depresi dan dianggap membahayakan oleh pihak keluarga. Agus mengalami gangguan jiwa setelah overdosis pil koplo 3 tahun lalu. Puluhan siswa dari sekolah lain menggunakan sepeda motor menyerang siswa SMK Negeri 4 Kota Jambi di Jalan Sumantri Brojonegoro, Kecamatan Lanepura, Kota Jambi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka ringan. Dalam aksi tersebut, puluhan siswa dari sekolah lain datang ke SMK Negeri 4 untuk menyerang. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memiliki kedudukan fundamental untuk kepentingan manusia. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah cara manusia dalam melangsungkan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan landasan yang kuat dalam upaya membangunnya. Mengingat bahwa filsafat pendidikan akan mengarahkan manusia untuk berpikir lebih dalam dan mengakar. Selain itu, eksistensi atau jati diri suatu bangsa refleksi dari filsafat pendidikan yang dianut. Demikian juga dengan pendidikan yang baik dapat tercermin dari landasan filsafat pendidikan yang kuat dan kokoh. Pendidikan dapat dikatakan baik ketika mampu mencetak manusia berkualitas dengan berwawasan luas dan berpegang teguh pada prinsip moral. Oleh karena itu, kesadaran moral dan sikap mental yang menjadi kriteria nilai suatu bangsa bersumber pada filsafat pendidikan itu sendiri. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat, karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha untuk mewujudkan citra itu. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pendidikan. Dan dari sisi lain, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Filsafat pendidikan merupakan jawaban secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan, seperti apa, mengapa, mana, dan bagaimana, dan sebagainya dari pendidikan itu. Kejelasan berbagai hal itu sangat perlu untuk menjadi landasan berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pendidikan. Hal itu sangat penting karena hasil pendidikan itu sangat segera tampak, sehingga setiap keputusan dan tindakan itu harus diyakinkan kebenarannya dan ketepatannya meskipun hasilnya belum dapat dipastikan. Merumuskan filsafat pendidikan sangat perlu dilakukan agar tujuan pendidikan memiliki arah yang jelas. Di samping itu, merumuskan filsafat pendidikan adalah sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menentukan secara jelas tujuan dari pendidikan yang hendak dituju. Proses pendidikan tidak akan mungkin berlangsung tanpa adanya arah dan tujuan yang hendak dicapai sebagai garis kebijakan. Tujuan pendidikan dan dalam isinya atau rumusannya tidak mungkin dapat ditetapkan tanpa mengetahui nilai-nilai tersebut secara tepat. Nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini tentunya nilai kebinekaan dan keragaman yang disatukan di bawah ideologi Pancasila. Didasarkan pada historis keberadaan bangsa Indonesia, tidak akan dapat dipisahkan dari pengalaman sejarahnya yang panjang, mulai dari zaman kerajaan sampai kolonial. Maka hal itu sangat berpengaruh terhadap rumusan filosofi atau filsafat pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hal itu,
sudah tentu para pendiri Republik ini telah menentukan filsafat pendidikan nasional yang bertitik tolak dari akar budaya nasional Indonesia. Oleh karena itu, rumusan filsafat pendidikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari akar budaya yang berbineka atau multikultur. Di samping rumusan filsafat pendidikan yang bertolak ukur terhadap akar budaya yang multikulturalisme, filsafat pendidikan nasional memperhatikan pula kehidupan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Soekarjo dan Komarudin bahwa filsafat pendidikan selain mendapatkan akar budaya sebagai tolak ukur, filsafat pendidikan nasional memperhatikan pula bangsa-bangsa lain, sehingga pendidikan Indonesia dapat dimengerti, dipahami, dan memiliki kualitas yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, outcome dari pendidikan diharapkan dapat diterima dan dikembangkan untuk menjadi bagian pendidikan dunia. Dengan demikian, nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan falsafah pendidikan nasional dapat berinteraksi dengan nilai moral yang berlaku universal. Rumusan filsafat pendidikan nasional bersifat perennialisme yang berpusat pada pelestarian dan pengembangan budaya, dan sifat pendidikan yang progresif yang berpusat pada pengembangan subjek didik perlu disempurnakan. Filsafat pendidikan perennialisme yang progresif melihat subjek didik sebagai bagian dari warga dunia dan mengingatkan warga negara tidak didikte oleh perubahan dan tetap mempertahankan akar budaya nasional. Berdasarkan pada hal tersebut, rumusan filsafat pendidikan nasional bersifat perennialisme yang progresif, yang mana pelestarian dan pengembangan budaya dapat ditumbuhkan dalam subjek didik. Di samping juga mengarahkan subjek didik untuk melihat perkembangan bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan UU RI nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1987 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa, manusia, dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Setiap butir Pancasila memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif maupun moralnya. Urayanya sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila yang pertama, pendidikan memiliki Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, agar peserta didik mampu memaknai suatu pendidikan dengan didasarkan kepada kewajiban mereka sebagai makhluk Tuhan untuk selalu menuntut ilmu, dan dengan adanya pendidikan yang didasarkan pada sila ini, maka output yang akan dihasilkannya yaitu terciptanya peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia, dan nantinya seorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini. Ketika seseorang dapat memahami hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut mampu memberikan perlakuan yang sesuai sehingga menjadikan setiap manusia menjadi beradab dan dapat memperlakukan setiap manusia sama tanpa pandang bulu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan
karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya mengenai pengetahuan maupun nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, dan hal ini memungkinkan setiap orang untuk bersatu dan meminimalisir adanya diskriminatif antar perbedaan yang menjadi corak dari bangsa Indonesia, sehingga terbuktilah dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman, sehingga di dalam proses pendidikan harus ada proses saling bertukar pengetahuan dan sebagainya yang memungkinkan setiap orang dapat menjalin kebersatuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pendidikan. Berikutnya adalah 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Tetapi, dalam pandangan yang lain, dapat dikatakan bahwa di dalam proses pendidikan mengharapkan munculnya output cendekiawan yang mampu mengkritisi segala permasalahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Hal ini dapat dilakukan dengan usaha dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya, dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya, maka orang itu tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga biasanya hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan sejak kecil bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Sehingga jika memilih teman haruslah adil dan tidak boleh memandang pangkat maupun derajatnya. Untuk menjamin supaya pendidikan itu benar dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan filosofis sebagai asas normatif dan pedoman dalam pelaksanaannya. Dengan ini, bangsa Indonesia memiliki asas ideologi Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi, bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan landasan fundamental bangsa dalam mengembangkan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga dapat dijadikan langkah dalam mengembangkan pendidikan yang tentunya berbasis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Landasan filsafat pendidikan yang berbasis Pancasila dapat pula dijadikan pedoman dalam menjalankan proses pendidikan agar menjadi lebih baik.